Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sotiotu dan salam sejahtera untuk kita semua. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Pagi hari ini merupakan pagi yang penuh dengan sukacita, di mana pagi yang baik ini kita bersama-sama bisa kembali memperkokoh keyakinan kita pada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dengan melakukan puja bakti bersama-sama. Selain melakukan puja bakti, kita juga melatih meditasi dan kini juga tiba saatnya untuk mendengarkan uraian Dhamma. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di kesempatan pagi yang baik kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara menjadi umat Buddha. Karena seringkali kalau kita berbicara tentang umat Buddha, meskipun kita ini adalah umat Buddha, kadang-kadang gini, kita tidak tahu bagaimana cara menjadi umat Buddha yang sesungguhnya. Dan apa yang kita harus lakukan sebagai umat Buddha. Meskipun terkesan sederhana dan sepele, hal yang dasar demikian kadang-kadang kita tidak tahu loh. Karena kebanyakan kalau ditanya oleh orang, kenapa kamu beragama Buddha? Jawabannya pasti, ya karena leluhur saya beragama Buddha, karena orang tua saya beragama Buddha. Maka beragama Buddha itu bukan menjadi pilihan, bukan menjadi keputusan, tetapi adalah keharusan karena memang sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun. Karena orang tuanya beragama Buddha, ya maka anaknya juga ikut menjadi umat Buddha, juga ikut beragama Buddha. Tapi kadang-kadang, meskipun kita mengikuti beragama Buddha, kita mengakui diri kita sebagai umat Buddha, kadang-kadang nih kita tidak tahu bagaimana cara menjadi umat Buddha yang sebenarnya. Seperti apa sih umat Buddha itu dan apa yang harus dilakukan oleh umat Buddha? Apakah kalau kita ingin menjadi umat Buddha ada ritual-ritual yang harus dilakukan? Ataukah kita sebagai umat Buddha itu harus melakukan ini dan itu? Ini penting untuk kita ketahui bersama, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, agar pemahaman kita sebagai umat Buddha itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita mengakui bahwa diri kita ini umat Buddha, paling tidak kita tahu dengan alasan apa toh kita itu layak sebagai umat Buddha. Kita layak dikatakan sebagai pengikut Sang Buddha. Layak dikatakan sebagai umat Buddha yang sejati. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, istilah mengenai umat Buddha yang tentu saja tidak asing bagi para Bapak dan Ibu adalah upasaka dan upasika. Nah, biasanya kalau kita menyebut umat Buddha, sebutannya adalah dalam bahasa Pali upasaka dan upasika. Dan kita sebagai umat Buddha di Indonesia sudah tidaklah asing dengan istilah ini, karena memang seringkali ini juga digunakan, yaitu upasaka itu artinya adalah umat Buddha laki-laki. Upasika artinya adalah umat Buddha perempuan. Jadi biasanya kalau kita mengatakan umat Buddha, ya dengan sebutan upasaka atau upasika. Nah, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, namun sesungguhnya pengikut Sang Buddha itu tidak hanya upasaka dan upasika, tetapi ada 4 kelompok pengikut. Ada 4 kelompok pengikut. Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya nih, pengikut Sang Buddha itu ada 4 kelompok, yaitu bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, dan upasika. Jadi 4 kelompok ini disebut sebagai catuparisa. Nah, bhikkhu bhikkhuni ini kalau dikategorikan lebih lanjut lagi, ini kategorinya adalah pabajita. Artinya mereka yang meninggalkan kehidupan rumah tangga, menjalani kehidupan selibat, ditapis menjadi bhikkhu maupun bhikkhuni. Jadi bhikkhu dan bhikkhuni ini
kategorinya adalah pabacita. Sementara upasaka dan upasika, itulah yang sesungguhnya disebut sebagai umat Buddha yang menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Maka ada istilah khususnya yang disebut sebagai garawasa. Nah, jadi kami-kami ini seperti biku-bikuni yang memakai jubah, mengambil keputusan untuk tidak menikah, ditabis menjadi seorang biarawan atau biarawati, kategorinya adalah pabacita. Artinya kita menjalani kehidupan selibat, tidak menjalani kehidupan rumah tangga. Sementara kalian, para bapak dan ibu saudara sekalian, itu kategorinya adalah garawasa. Artinya adalah umat perumah tangga atau orang yang berdiam di dalam rumah. Nah, itulah sesungguhnya mengenai 4 kelompok pengikut Sang Buddha. Jadi dari sini kita bisa melihat, oh sebenarnya saya itu kelompok yang mana ya? Oh, karena saya sebagai orang berjubah, sebagai pabacita, maka saya kelompoknya adalah pabacita. Sementara kalian yang hidup di dalam rumah dan punya kebebasan untuk menikah, untuk punya anak, dan lain sebagainya, itu yang disebut sebagai garawasa. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita lihat secara lebih detailnya lagi, itu juga masih ada kategori-kategori yang lebih dalam lagi. Biku pun kalau sudah menjadi biku, itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau di zaman dahulu, tingkatan-tingkatannya ya ada tera biku, artinya biku yang sudah sepuh. Ada majjhima biku, artinya biku yang menengah. Ada yang nawa biku, artinya biku yang masih baru. Sementara itu, istilah untuk umat perumah tangga juga sama. Ada kategorinya, yaitu adalah ada yang hidup dengan menikah, yaitu kama buki, ada juga yang hidup secara selibat. Jadi meskipun mereka itu perumah tangga, tetapi tidak memutuskan untuk menikah, ingin hidup sendirian. Nah, itu adalah brahmacari. Jadi tidak harus dimengerti. Jadi demikian. Intinya kalau menjadi seorang pabacita, kita mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga, kemudian memasuki kehidupan monastik, menjadi seorang biarawan atau biarawati, menjadi biku atau bikuni. Bisa menjadi samanera, samaneri, bisa menjadi atasilani. Hidup di dalam wihara. Sementara para bapak dan ibu yang kategorinya adalah umat Buddha yang boleh menikah, hidup di dalam rumah, ya kategorinya disebut sebagai garawasa. Nah, kembali lagi mengenai cara berpakaian kan juga berbeda kan ya. Cara berpakaian saja berbeda. Nah, kalau para biku kan tentu memakai jubah seperti ini. Memakai jubah, kok jubahnya kenapa kok warnanya kuning, warnanya kok agak begitu? Ya karena memang di zaman itu para petapa lazimnya memakai jubah ya seperti ini. Karena zaman dahulu jubah itu dibuat dari kain-kain bekas. Nah, kemudian diwarnai dengan akar-akar pohon. Dengan akar-akar pohon. Jadi warnanya ya sesuai dengan warna akar tersebut. Nah, sementara itu di dalam literatur Pali, kalau kita membaca ini, umat perumah tangga itu seringkali diidentifikasikan dengan orang yang memakai pakaian putih. Yang disebut sebagai Oda Tawasana. Itulah kenapa sekarang lebih gencar umat Buddha itu datang ke wihara dengan memakai pakaian putih-putih. Nah, sebenarnya istilah ini tidak harus dimengerti bahwa umat Buddha harus selalu memakai pakaian putih-putih seumur hidup. Oh, baju Buddhis, pakaian Buddhis itu pakaian putih. Oh, tidak demikian. Tapi memang umumnya di zaman dahulu, orang yang menjalani kehidupan sebagai petapa, itu memakai jubah dengan warna seperti ini, coklat. Nah, sementara orang yang menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, umat awam, ya biasanya memakai baju putih-putih. Itulah kenapa kalau para bapak dan ibu saudara sekalian, misalnya suatu kesempatan pergi ke Sri Lanka. Nah, di Sri Lanka itu, umat Buddhanya kebanyakan kalau ke wihara memakai putih-putih semua. Memakai putih-putih. Jadi kalau di wihara itu pasti kelihatan warna putih-putih. Baik atasan maupun bawahannya biasanya
mereka memakai putih-putih begitu. Apalagi kalau di bulan purnama ada namanya bulan Uposatha, di sana itu ada sebutan namanya bulan Poya, hari Poya, Poya D begitu. Mereka semua umat Buddha itu datang ke wihara, kemudian mengambil latihan untuk menjalankan 8 sila dan mereka memakai pakaian putih-putih semua. Nah, itu mengenai berpakaian saja berbeda antara biku dan juga perumah tangga. Maka kalau kita ditanya ingin menjadi umat Buddha, umat awam atau menjadi pabajita. Nah, kalau menjadi pabajita ya harus ditabis melalui pentabisan, yaitu nanti mengambil latihan kemudian memakai jubah begini. Sementara kalau umat awam tidak, mereka diperkenankan untuk memilih pakaian. Loh, kenapa kok biku dari dulu kok pakaiannya begitu-begitu saja ya? Tidak pernah gonta-ganti. Masa pakaian santai ya seperti itu, ada acara resmi ya seperti itu, kemana-mana ya seperti itu. Ya memang ini keputusan untuk menjadi biku, pakaiannya, jubahnya ya dipakai demikian. Mau kemana pun, mau di wihara, mau keluar, mau ngikutin acara resmi, acara formal, acara non-formal. Ya kita tetap memakai pakaian seperti ini, tidak ada pakaian ganti-ganti. Tidak seperti para bapak dan ibu yang berhak memilih pakaian. Oh, ada acara pesta pakai baju pesta. Mau tidur pakai baju tidur. Mau renang pakai baju renang. Mau rekreasi pakai baju rekreasi. Mau ke mall pakai baju untuk jalan-jalan. Secara pakaian beda-beda. Jadi kalau untuk menjadi umat Buddha ini harus dilihat nih. Mau menjadi pengikut Buddha sebagai biku-bikuni atau sebagai umat perumah tangga. Nah, kalau umat perumah tangga itu namanya sebagai garawasa. Nah, yang perempuan biasa disebut sebagai upasika. Nah, yang laki-laki disebut sebagai upasaka. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, sesungguhnya mengenai arti upasaka dan upasika ini berarti adalah orang yang duduk dekat. Orang yang mendekatkan diri. Dari kata upasati yang artinya adalah duduk lebih dekat. Atau upasana yang berarti adalah melayani. Jadi diterjemahkan di dalam kitabnya itu demikian. Upasatiti upasako. Yang artinya yang duduk dekat. Nah, kalau para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian menyatakan diri sebagai umat Buddha, sebagai upasaka maupun upasika, sesungguhnya adalah mendekatkan diri lebih dekat lagi pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Alternatif yang lain adalah melayani, menghormati, memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena memang arti definisi dari upasaka dan upasika itu adalah yang duduk dekat. Jadi kalau para bapak dan ibu saudara sekalian menyatakan diri menjadi pengikut Buddha, itu artinya ya mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Begitu. Jadi kalau ditanya kenapa kok jadi umat Buddha? Ya karena leluhur, karena orang tua. Ya memang kita itu di Indonesia, kita memilih agama itu biasanya secara turun-temurun dari orang tua. Kita tidak memilih sendiri. Tetapi setelah kita memahami tentang hal ini, bahwa menjadi pengikut Buddha, menjadi umat Buddha itu tidak hanya sekadar KTP, tidak hanya sekadar nama beragama Buddha, tetapi juga harus mau mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seperti yang saat ini dilakukan, seperti melakukan puja bakti, ini juga salah satu mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, meningkatkan keyakinan kembali supaya keyakinannya lebih kokoh. Karena biasanya kalau orang tersebut tidak mau mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak mau melakukan puja bakti, tidak mau mendengarkan uraian Dhamma, tidak mau mengunjungi Sangha, tidak mau bertemu dengan para biku, biasanya keyakinannya akan menjadi semakin menurun, dan pada akhirnya hilang keyakinan dan sangat riskan untuk pindah keyakinan. Makanya kita yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Buddha, kita harus mau mendekatkan diri. Salah satunya dengan melakukan puja bakti, mengulang sabda Sang Buddha, mendengarkan Dhamma.
kemudian sering berdiskusi atau mendengarkan ceramah dari para biku. Ini salah satu upaya untuk mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di zaman Sang Buddha ada salah satu pertanyaan yang menarik yang ditanyakan oleh Mahanama. Jadi suatu ketika Mahanama ini bertanya kepada Sang Buddha tentang apa itu upasaka. Kenapa orang tersebut dikatakan sebagai upasaka, sebagai umat Buddha? Sang Buddha kemudian menjawab, Yatoko Mahanama, Buddhang saranang gato hoti, Dhammang saranang gato hoti, Sanggang saranang gato hoti, Etawatako Mahanama, upasako hotiti. Dari waktu ketika seseorang menyatakan pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sejak saat itu ia adalah upasaka. Jadi sebenarnya untuk menjadi upasaka, menjadi pengikut Buddha itu tidak begitu ribet loh. Tidak begitu ribet. Adalah ketika seseorang itu menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sejak saat itu ia sudah disebut sebagai upasaka. Jadi kalau kita boleh mengatakan ini adalah syahadatnya umat Buddha. Nah, kalau tetangga kan punya syahadat, punya cara untuk menyatakan diri sebagai pengikut keyakinan tersebut, pengikut agama tersebut. Di dalam agama Buddha juga sama. Kita juga punya kalimat syahadat untuk menyatakan diri bahwa kita adalah pengikut Buddha. Yaitu apa? Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Aku pergi berlindung kepada Buddha. Aku pergi berlindung kepada Dhamma. Aku pergi berlindung kepada Sangha. Ini adalah kalimat syahadat kita kalau kita mau menjadi umat Buddha. Kalau menjadi umat Buddha dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengatakan kalimat ini, sebenarnya belum layak dikatakan sebagai umat Buddha. Tapi untungnya kita semua umat Buddha ini sudah terbiasa mengucapkan ini. Karena ketika kita puja bakti, kita selalu mengulangnya berulang-ulang. Bahkan ketika puja bakti seperti saat pagi hari ini, tadi juga mengulang tisarana dibimbing oleh para biku. Mengulang kembali Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Itu artinya kembali memperkuat perlindungan, menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka para bapak dan ibu saudara sekalian di sini sesungguhnya sudah pantas disebut sebagai upasaka dan upasika. Meskipun memang sekarang seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya dengan ritual, acara-acara begitu, istilah upasaka dan upasika itu terlihat sekarang lebih kompleks. Artinya, ya kalau mau menjadi upasaka dan upasika harus mengikuti tata cara. Harus ada namanya Wisudi upasaka upasika. Kemudian nanti dikasih nama Buddhis. Ya memang ini adalah kebutuhan zaman ya. Karena memang agama itu tidak terlepas dari ritual. Dan ritual itu salah satu dari bagian dari agama. Nah maka agama Buddha juga semakin kesini juga ada ritual-ritualnya supaya orang itu lebih mantap begitu, lebih mantap dalam menyatakan diri sebagai umat Buddha. Kalau ibarat sekolah nih, kalau seseorang itu hanya belajar saja tapi tidak mendapatkan sertifikat, kan tidak puas kan? Tidak puas. Sama di sini kalau seorang umat Buddha hanya menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha tanpa melalui proses ritual yang sedemikian, kadang-kadang kurang mantap, kurang puas begitu. Tapi kalau sudah mengikuti ritual, ada acara wisudi upasaka upasika, kemudian dikasih nama Buddhis, wah pasti menjadi semakin mantap. Begitu sampai di rumah kadang-kadang diingat terus, oh nama Buddhis saya ini loh, nama Buddhis saya ini, saya sudah mengikuti wisudi upasaka upasika di wihara ini oleh Bante ini. Padahal sebenarnya secara Buddhis, secara tekstual tidak harus demikian. Ketika kita menyatakan Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami dengan kesungguhan hati, sesungguhnya kita sudah menjadi umat Buddha loh. Tetapi supaya lebih puas lagi, supaya lebih mantap, supaya lebih maram,
Ya dengan melalui ritual wisudi upasaka upasika, karena dari situ nanti akan puas. Lebih puas dan sehingga keyakinannya bisa lebih bertambah. Nah, itulah para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, sesungguhnya menjadi umat Buddha itu sederhana, yaitu adalah ketika kita menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yaitu dengan cara tadi, melafalkan Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sangghang Saranang Gacchami, itu. Artinya, saya pergi berlindung kepada Buddha, saya pergi berlindung kepada Dhamma, saya pergi berlindung kepada Sangha. Sejak saat itulah sesungguhnya kita sudah layak dikatakan sebagai umat Buddha. Sebagai umat Buddha. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian. Nah, kalau kita lihat penjelasan di dalam kitab komentar di dalam Digha Nikaya, yaitu bukunya yang bernama Sumanggala Wilasini, di sana di sana Biku Buddha Gosatera memberikan definisi serupa tentang upasaka. Beliau berkata bahwa upasaka adalah umat perumah tangga yang telah pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yoko Cisaranagato Gahato. Artinya mereka yang telah menyatakan diri pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itulah sebagai umat Buddha perumah tangga. Dengan alasan itu, ia layak disebut sebagai upasaka. Alasannya adalah karena ia mengikuti, menghormati, melayani, memuja 3 mustiga, tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ia disebut sebagai upasaka. Ia memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ia disebut sebagai upasaka. Sohi Buddhang upasatiti upasako, tata dhammang sanggang. Nah, sementara itu di dalam penjelasan yang lain, di dalam kitab komentar Paramatadipani, di dalam kitab komentar dari Udana, Bhikkhu Dhammapalatera juga memberikan pengertian yang tidak jauh beda. Beliau menerangkan bahwa upasaka adalah seseorang yang sebagai pengikut awam, artinya perumah tangga, atas dasar pengakuannya sebagai pengikut awam di hadapan Buddha dengan 3 perlindungan, menjadi pelaku dari 5 latihan moral yang mencintai Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagaimana miliknya sendiri. Upasakoti tihi saranagamehi bhagavato santike upasaka bhawasa pawedita upasako pancasika padiko Buddha mamako, Dhamma mamako, Sangha mamako. Ini menarik sekali nih para bapak dan ibu saudara-saudara sekalian. Jadi seseorang itu dikatakan sebagai upasaka atau upasika, menjadi pengikut Buddha, itu karena ia mengakui, menyatakan pengakuan bahwa ia menjadi pengikut Sang Buddha dan juga berlindung pada 3 mustiga, yaitu berlindung kepada Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Selain daripada itu, artinya masih ada lagi yang ia lakukan, yakni adalah mengambil 5 latihan moral, menjalankan Pancasila Buddhis. Yaitu yang pertama, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pencurian atau mengambil barang milik orang yang tidak diizinkan, yang tidak diberikan. Kemudian yang ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Kemudian Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong, ucapan tidak benar. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari dari minum-minuman keras, beralkohol yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Maka pada saat itu ia disebut sebagai upasaka dan upasika. Jadi kita itu sebagai umat Buddha, nih para bapak dan ibu saudara sekalian, sebagai umat Buddha, sebagai upasaka maupun upasika, tidak hanya sekadar pernyataan. Tidak hanya sekadar pernyataan bahwa, oh saya sudah menjadi umat Buddha. Tidak hanya demikian, tetapi juga harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata. Tindakan nyatanya apa?
yaitu memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha, kemudian menjalankan Pancasila Buddhis, dan juga dikatakan mencintai Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagaimana miliknya sendiri. Kita jadikan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai sosok yang sangat kita cintai. Maka itulah yang menjadikan seseorang dikatakan sebagai umat Buddha. Jadi para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kalau menyatakan diri sebagai umat Buddha tidak hanya sekadar pernyataan, tetapi juga harus ada tindakan nyata. Tindakan nyatanya yaitu menjalankan Pancasila Buddhis tadi. Jadi Pancasila Buddhis itu kalau boleh dibilang ya aturan yang harus diterapkan oleh umat Buddha. Aturan yang harus dipatuhi, yang harus dilatih oleh umat Buddha. Karena barang siapa yang melatih Pancasila Buddhis ini atau Pancasila pada ini, orang tersebutlah yang layak disebut sebagai umat perumah tangga, yaitu upasaka maupun upasika. Jadi zaman Sang Buddha dulu juga banyak upasaka dan upasika. Nah, kalau kita berbicara upasaka dan upasika di zaman Sang Buddha, yang pertama kali berlindung kepada Buddha dan Dhamma adalah Tapusa dan Balika. Jadi zaman itu bahkan belum ada sangga. Ketika belum ada para biku, Tapusa dan Balika ini adalah pengikut umat awam yang menyatakan berlindung kepada Buddha dan Dhamma, belum ada sangga, hanya kepada Buddha dan Dhamma. Jadi Tapusa dan Balika ini yang pertama kalinya. Kemudian setelah sangga berdiri, itu baru ada 3 perlindungan, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, pada waktu itu yang pertama kali adalah ayahnya Yasa. Karena Yasa ini menjadi biku, kemudian ayahnya pada waktu itu yang mencari Yasa, setelah mendengarkan khotbah Dhamma, akhirnya memahami, akhirnya menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ayahnya Yasa inilah yang pertama kali menjadi upasaka yang berlindung pada 3 perlindungan. Kalau Tapusa dan Balika tadi adalah yang menyatakan berlindung pada Buddha dan Dhamma. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya untuk menjadi umat Buddha itu kita tidak hanya sekadar pengakuan. Tidak hanya sekadar mengakui loh, saya ini umat Buddha loh. Tidak hanya pengakuan bahwa ini loh di KTP saya ini beragama Buddha. Tidak hanya demikian, tetapi juga harus menunjukkan bahwa kita ini adalah seorang umat Buddha, seorang pengikut Buddha. Siapapun kita, baik biku maupun umat awam, umat perumah tangga, sesungguhnya kita itu punya misi, yaitu menjalankan Dhamma, menerapkan ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan kita. Karena orang lain akan memandang diri kita, akan memandang agama kita itu dari perilaku kita loh. Coba bayangkan kalau misalnya ibu dan bapak ini mengakui, saya ini umat Buddha, tetapi perilakunya ternyata tidak mencerminkan ajaran Buddha, perilakunya sangat buruk. Nah, orang-orang di luar sana akan memandang, agama Buddha demikian ya. Itu buktinya umat Buddha aja begitu. Makanya sebenarnya siapapun diri kita itu punya misi, yaitu mempraktikkan Dhamma agar ajaran Buddha juga dikenal oleh orang lain. Dikenal oleh orang lain. Maka kalau kita mempraktikkan Dhamma, mempraktikkan kebaikan, orang juga akan menilai, umat Buddha itu baik-baik loh, dermawan, bermoral, murah hati. Nah itu buktinya begitu. Umat Buddhanya baik-baik. Wah, pasti ajarannya juga sangat baik. Nah, itulah para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian. Maka untuk menjadi umat Buddha yang sejati, kita juga harus menjalankan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, karena memang kebaikan itu kalau dilakukan kan tentu akan membawa manfaat untuk diri kita sendiri, juga itu akan memberikan manfaat untuk yang lain. Untuk yang lain. Nah,
Para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya berkaitan dengan kemoralan yang harus dilatih oleh seorang perumah tangga sebagai upasaka, itu dikatakan bahwa upasaka itu selain melatih 5 latihan kemoralan Pancasila Buddhis, seorang upasaka juga harusnya memiliki penghidupan yang sesuai dengan Dhamma. Memiliki penghidupan yang sesuai dengan Dhamma. Nah, kalau di dalam ajaran Buddha itu ada 5 macam perdagangan salah yang perlu dihindari. Yaitu adalah perdagangan senjata dengan tujuan untuk melukai makhluk lain. Perdagangan makhluk hidup dengan tujuan untuk dibunuh, untuk disembelih, untuk dilukai. Perdagangan daging yang dihasilkan dari pembunuhan. Perdagangan minuman keras yang dapat menyebabkan orang lain menjadi mabuk dan lemah kesadaran. Perdagangan racun yang dapat melukai orang lain, makhluk lain. Ini yang seharusnya dihindari oleh umat Buddha. Yang harus kita latih. Nah, 5 jenis perdagangan itu disebut sebagai mica wanija atau perdagangan yang tidak tepat, ayutta wanija, tidak benar, nasama wanija, dan tidak bernilai, asurupa wanija kamaniti. Maka kita sebagai umat Buddha ya seharusnya punya perilaku yang baik, menjalankan 5 sila, juga punya penghidupan yang baik. Dan lebih daripada itu, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, di dalam kitab Milinda Panha itu, di sana Bante Nagasena menjelaskan tentang 10 kualitas baik yang dimiliki oleh seorang upasaka. Ada 10 kualitas baik yang harus dimiliki oleh upasaka. Kalau para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian ingin menjadi upasaka atau umat Buddha yang baik, maka harus memiliki 10 kualitas berikut. Yang pertama, upasako sanggena samana sukha dukho hoti. Berbagi dalam suka dan duka dengan sangga. Artinya baik suka dan duka, ya tetap mendukung keberadaan sangga. Dhamma dipateo hoti, mengambil Dhamma sebagai pembimbing. Kita berjalan menapaki kehidupan berdasarkan dengan Dhamma. Artinya Dhamma kita jadikan sebagai pedoman hidup. Yang kemudian yang ketiga adalah yatha balang sangvibhagarato hoti. Senang membantu sejauh ia mampu. Kalau kita mampu, kita membantu. Membantu siapa? Bisa membantu orang yang membutuhkan, bisa membantu berlangsung nasasana, bisa membantu kebutuhan-kebutuhan wihara, kebutuhan sangga, dan lain sebagainya. Kemudian jina sasanang parihaning diswa abiwadhyawaya mati, membantu menegakkan kembali sasana atau agama Buddha bila melihat ada kemunduran. Nah, bila para bapak dan ibu saudara sekalian melihat ada kemunduran Buddha sasana, misalnya di wihara sebelah umatnya sudah mulai berkurang karena kurang dukungan. Nah, para bapak dan ibu yang punya kemampuan bisa membantu menegakkan kembali. Wihara bisa diaktifkan kembali, diadakan acara-acara, mengundang bhikkhu sangga, kemudian anak-anaknya dikelola kembali supaya mereka mau ikut sekolah minggu, mau melakukan puja bakti. Itu upaya untuk menegakkan kembali sasana atau agama Buddha. Kemudian yang kelima adalah memiliki pandangan benar, tidak mempercayai hal-hal tahayul dan tanda-tanda keberuntungan. Sama ditiko hoti apagato koluha la manggaliko. Ya, artinya adalah umat Buddha itu harus punya pandangan yang benar. Tidak percaya pada tanda-tanda keberuntungan. Kalau ini nanti mendatangkan keberuntungan. Kalau tadi ada tanda-tanda seperti ini akan beruntung. Ramal-ramal dan lain sebagainya. Kemudian tidak berpaling ke guru lain demi kehidupannya. Jiwita hetupi na anyang satarang udisati. Nah, kadang-kadang kalau orang itu sudah hidupnya susah, merasa agama Buddha tidak membantu kehidupannya, kadang-kadang nih kalau ada orang yang kasih sembako, gara-gara sembako bisa juga pindah keyakinan. Nah, umat Buddha yang teguh keyakinannya, umat Buddha yang memiliki kualitas baik adalah orang yang tidak demikian.
ia tetap kokoh tidak berpaling ke guru lain demi kehidupannya, demi mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Nah, kemudian kualitas yang ketujuh adalah kaika waca sikan casa rakitang hoti, menjaga perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Kita sebagai umat Buddha ini juga harus menunjukkan bahwa kita itu praktisi, pelaksana dhamma. Jadi ucapan kita juga harus baik, jasmani kita juga harus baik, pikiran kita juga harus baik. Kemudian yang ke-8 adalah samagara mohoti, samagarato, menyukai keharmonisan antar sesama. Jadi kita sebagai umat Buddha juga harus menyukai keharmonisan, tidak menyukai pertikaian. Kan kadang-kadang umat Buddha itu kalau suka bertikai ini kadang-kadang menyebabkan perpecahan. Nah, kita sebagai umat Buddha harus bisa menjaga kesatuan, menjaga keharmonisan antar sesama. Ini yang disebut sebagai upasaka yang baik. Kemudian yang ke-9 adalah anusuyako hoti nacaku hanawasena sasane sarati. Tidak mudah iri hati, tidak menipu dengan menggunakan agama Buddha. Nah, ini kualitas umat Buddha yang baik juga. Tidak mudah iri hati, meskipun tetangga, meskipun teman, hidup mereka mungkin lebih berkecukupan, mungkin lebih mendapatkan kemudahan, kita berusaha mungkin tidak iri hati. Kita tetap memiliki hati yang penuh sukacita melihat orang lain bahagia. Kalau ada orang lain mendapatkan kebahagiaan, ya kita ikut berbahagia. Jangan menjadi iri hati. Juga tidak menipu dengan menggunakan agama Buddha. Kadang-kadang dengan menggunakan agama Buddha, orang itu menipu yang lain. Ini tidak boleh. Kemudian yang ke-10 adalah Buddhang saranang gatohoti, Dhammang saranang gatohoti, Sanggang saranang gatohoti. Ia berlindung kepada Buddha, ia berlindung kepada Dhamma, dan ia berlindung kepada Sangga. Inilah 10 kualitas baik yang dimiliki oleh upasaka. Jadi kalau para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian ingin menjadi umat Buddha yang baik, hendaknya memiliki 10 kualitas itu. Nah, para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, di dalam Candala Sutta Anguttara Nikaya juga memuat penjelasan yang penting bahwa seorang upasaka yang baik mestinya memiliki kualitas berikut. Ada 5 kualitas yang harus dimiliki oleh pengikut Buddha, oleh umat Buddha. Yang pertama adalah saddohoti, berkeyakinan teguh pada Buddha, Dhamma, dan Sangga, tidak goyah. Apapun yang terjadi tetap memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Yang kedua, memiliki moral yang baik, silawahoti. Dia punya pengendalian secara jasmani, ucapan, dan juga pikiran. Dia memiliki moralitas yang baik. Yang ketiga, nakotu halamanggali kohoti. Tidak percaya pada tahayul, tanda-tanda yang menimbulkan keberuntungan. Tidak percaya pada hal-hal yang sifatnya tahayul. Oh, kalau nanti kamu saya kasih ini, misalnya kasih jimat, kasih liontin, wah ini nanti mendatangkan keberuntungan. Tidak percaya hal-hal yang demikian. Yang keempat adalah kamang paceti no manggalang, percaya pada karma bukan tanda-tanda keberuntungan. Kita percaya pada karma, bahwa kita adalah pewaris dari karma kita sendiri. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Kemudian dia tidak mencari orang di luar yang patut menerima persembahan, ia sendiri melakukan kebajikan di sini. Artinya ia melakukan kebajikan, mencari perlindungan di dalam agama Buddha, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, bukan yang lain, bukan di tempat yang lain, bukan berlindung pada, bukan jimat-jimat, bukan berlindung pada hal-hal tahayul. Kan kadang-kadang orang itu lebih suka hal-hal tahayul, tanda-tanda, kalau diramal-ramal, dikasih jimat, wah langsung percaya gitu. Padahal kita sebagai umat Buddha itu harus percaya pada hukum karma. Kan kalau kita berbicara tentang iman kita, keyakinan kita sebagai umat Buddha itu apa sih? Kita itu sebagai umat Buddha karena punya keyakinan. Pertama, keyakinan kepada Tathagata Bodhisattva, yaitu berkeyakinan pada pencapaian sempurna Sang Buddha. Yang kedua adalah Kamma Sada, yaitu berkeyakinan tentang hukum karma. Kemudian ada Kamma Sakata Sada. Ini adalah berkeyakinan bahwa kita adalah pemilik dari
karma kita. Kama wipakasada, bahwa karma itu ada akibatnya dan kita punya keyakinan tentang akibat dari karma. Jadi dari 4 jenis keyakinan yang disebutkan, 3 ini berkaitan dengan karma. Yaitu kita percaya bahwa tindakan kita memiliki akibat. Kita percaya bahwa kita adalah pewaris dari karma kita sendiri. Dan kita juga percaya bahwa apa yang kita dapatkan tidak terlepas dari apa yang telah kita tabur, telah kita perbuat. Jadi kita percaya pada hukum karma, itulah keyakinan kita sebagai umat Buddha. Kenapa kita sebagai umat Buddha? Karena kita punya keyakinan pada Sang Buddha. Karena kita punya keyakinan kepada hukum karma. Kita juga punya keyakinan bahwa kita adalah pemilik dari karma kita sendiri. Kita juga punya keyakinan bahwa kita akan mewarisi buah dari karma kita sendiri. Jadi keyakinan umat Buddha itu berkenaan dengan karma juga. Yakin pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga yakin kepada karma. Maka kalau kita punya kualitas ini, kita layak disebut sebagai umat Buddha yang baik. Itulah para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian. Maka kita sebagai umat Buddha ya harus memiliki keyakinan. Jadi jangan hanya mengatakan bahwa oh saya ini jadi umat Buddha ya gara-gara leluhur saya Buddha, leluhur saya beragama Buddha, kemudian saya jadi umat Buddha. Oh karena lingkungan saya beragama Buddha, maka saya jadi umat Buddha juga. Oh karena saya nikah dengan umat Buddha, maka saya ikut-ikutan menjadi Buddha. Tidaklah demikian, tetapi juga harus ada upaya supaya kita benar-benar menjadi umat Buddha yang sejati. Itulah para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana menjadi umat Buddha yang baik. Jadi kalau ditanya nanti, kenapa kalian menjadi umat Buddha? Karena saya punya keyakinan pada Sang Buddha, punya keyakinan pada Dhamma, dan saya menyatakan diri berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya sekadar label beragama Buddha, tetapi juga harus ada tindakan nyata bahwa kita adalah sebagai umat Buddha. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga uraian Dhamma ini membawa manfaat, menambah pengetahuan, sehingga bisa dipraktikkan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin Puja Bakti.